Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Dia yang bertugas pada pagi hari ini ya Ibu. Iya. Ini dengan Ibu siapa? Masih Ibu Martini ya. Ibu Martini usianya berapa Bu? 35. 25 tahun ya. Baik Ibu, ini kemarin baru saja melahirkan bayi perempuan ya Ibu. Alhamdulillah, melahirkan secara spontan, kemudian bayinya menangis kuat ya. Kemudian ini berat badannya kemarin juga normal, panjangnya juga normal. Nah ini kan Ibu sudah boleh pulang. Sebelum Ibu pulang, saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan bayi sehari-hari, agar nanti ketika Ibu di rumah bisa mempraktekannya dan tahu cara perawatan bayi sehari-hari yang baik dan benar itu seperti apa. Itu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, selanjutnya tujuan dari perawatan bayi baru lahir ini supaya nanti Ibu paham mengenai apa saja yang dibutuhkan bayi baru lahir, sehingga nanti Ibu bisa paham dan bisa mempraktekannya sendiri dengan benar. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pemberian ASI. Jadi ketika bayi baru lahir ini harus diberikan ASI secara eksklusif ya Ibu, selama 6 bulan. Jadi hanya ASI saja, tidak boleh ada tambahan makanan atau cairan apapun untuk bayi. Nanti bisa disusui secara on demand atau sesuai dengan keinginan bayi ya Ibu. Dan ASI ini paling sedikit 8 kali sehari ya, atau sesuai dengan keinginan bayi. Kemudian ASI yang pertama kali keluar itu justru yang paling bagus ya Ibu, namanya ASI kolostrum, berwarna atau kuning-kuningan, dan ini zat gizinya itu tinggi sekali dan mengandung zat kekebalan tubuh untuk yang berguna bagi bayi Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan dan juga kehangatan bayi. Yang pertama yaitu pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian bisa dipakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan juga bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan juga sarung kaki ya Ibu. Kemudian harus sering-sering diganti popoknya agar tidak lembab. Kemudian bisa dipakaikan selimut sesuai dengan keperluan. Kemudian raba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin, bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Kemudian selalu jaga suhu ruangan agar tetap hangat. Gitu ya Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana posisi tidur bayi. Jadi anjurkan bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Kemudian sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah yang malaria. Kemudian posisi tidur bayi yang dianjurkan yaitu terlentang atau miring. Tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap, terlebih tanpa pengawasan terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perawatan tali pusat ya Ibu. Yang pertama, sebelum melakukan perawatan tali pusat, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum dan juga sesudah Ibu harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Kemudian tali pusat tidak boleh dibungkus apapun ya, atau dioleskan cairan apapun atau bahan apapun ke tali pusat tersebut. Kemudian pastikan tali pusat harus selalu kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jika tali pusatnya kotor, bisa dibersihkan hati-hati menggunakan air bersih atau DTT dan sabun, lalu segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain pembersih. Kemudian apabila bayi ibu nanti tali pusatnya ada kemerah-merahan, kemudian tampak nanah atau berbau, kemudian ada tanda-tanda infeksi lainnya, ibu bisa dilarikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat ya Ibu.
selanjutnya ini saya akan menjelaskan cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu menggunakan termometer. Saya cek terlebih dahulu ya. Oh baik, ini suhu adiknya normal ya Ibu. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai apabila anak tidak mau menyusu, kemudian kejang, bergerak hanya jika dirangsang, kemudian nafasnya cepat, lebih dari 60 kali per menit, lalu nafasnya lambat, kurang dari 30 kali per menit, kemudian bayinya merintih, teraba demam dengan suhu lebih dari 38, teraba dingin, suhunya kurang dari 36, nanah yang banyak di mata, pusar kemerahan, diare, lalu tampak kuning pada telapak tangan dan juga kaki. Nanti apabila ibu menemukan salah satu atau beberapa tanda bahaya tersebut pada bayi ibu, nanti ibu bisa langsung melarikan bayi ibu ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat ya ibu. Ya. Kalau begitu apakah ibu sudah paham mengenai perawatan sehari-hari? Sudah. Kalau begitu coba ibu sebutkan salah satu tanda bahaya yang harus diwaspadai. Seperti apa? Seperti Kejang, kejang, tidak mau tidak menyusu. mau menyusu. Seperti itu nggih ibu. Ya. Berarti ibu sudah paham nggih. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan kembali ibu? Ya. Kalau begitu terima kasih nggih ibu atas Ya. kunjungannya. Semoga ibu dan bayinya sehat-sehat selalu. Amin.